KDM yang terlihat sederhana, begitu merakyat, tapi di balik kesederhanaannya, di balik ceplas-ceplosnya, di balik orang yang apa adanya, ternyata tersimpan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, kelihatannya dia sederhana, keilmuannya tapi sangat luar biasa. Keilmuan beliau menanggapi hal-hal yang sifatnya negatif di mata orang-orang iri, di mata penghujat, di mata orang dengki. Jawaban yang tersimpan di dalam pikirannya membuat jawaban atau pertanyaan yang KDM jawab itu sangat-sangat simpel dan mudah dipahami. Ya. Tapi tidak hanya dari itu, karena dari beberapa jawaban yang sangat sederhana, ada pula pertanyaan dari orang yang memang banyak teori, banyak filosofi teori, dan KDM menjawabnya dengan filosofi lingkungan. Yang artinya pemahaman beliau adalah langsung turun ke lapangan, tapi teori filosofi atau filsafat beliau yang tersimpan dalam benak itu langsung turunnya ke lingkungan. Maka dari itu ini ada beberapa pertanyaan terkait pohon yang yang dikasih kain putih. Ya, kenapa alasannya pohon dikasih kain putih? Dan ada lagi pertanyaan dari Rocky Gerung, yaitu kenapa anak-anak remaja, anak-anak nakal sekolah dibawa ke barak? Ini adalah tanggapan dan jawaban langsung dari KDM. Maka dari itu, mari kita simak videonya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke? Mari kita simak videonya bareng-bareng. Boom. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah, murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga dari imajinasi tumbuh, makanya ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal, pakai celurit. Celurutnya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin, nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya Dodik, kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang, hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikater. Ada rangkaian tuh analisis. Dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Sudah selesai. Tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan.
Karena ini bicara lingkungan, maka saya ambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Tidak boleh lebih dari jam 9. Apa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran. Itu selesai. Di Kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di Kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Nah, teman-teman, jadi itu adalah jawaban yang sangat sederhana untuk kita pahami dari KDM. Tapi di balik jawaban sederhana itu ada juga Rocky Gerung yang menanyakan seperti itu mewakili para pembenci dan para orang-orang iri hati ya, karena pada dasarnya Rocky Gerung ini adalah seorang filsafat teori yang selalu menjadi bahan argumentasi bagi lawannya. Tapi dari sudut lain, KDM ini juga seorang filsafat lingkungan yang artinya bisa memberikan jawaban secara turun tangan. Nah, bedanya ini Rocky Gerung sama sama KDM. Dia sama-sama filsafat, cuman Rocky Gerung ini lebih ke filsafat teori, kalau KDM ini filsafat lingkungan, yang artinya Rocky Gerung ini selalu memberikan statement-statement perlawanan bagi lawannya, dan KDM tapi dia juga seorang filsafat yang mempunyai jawabannya yang langsung turun ke lapangan ya. Dua-duanya ini adalah orang cerdas, dan kita juga butuh sosok Rocky Gerung untuk menjadi lawan argumentasi. Nah, tapi kali ini emang yang dilawannya adalah KDM, jadi nggak bisa, karena KDM ini dibalik seorang filsafat yang langsung turun ke lapangan, dia juga sudah tersimpan secara teori di dalam pikirannya ya. Jadi dia disimpan tapi langsung dipraktekkan. Nah, kalau Rocky Gerung tersimpan tapi diucapkan. Nah, jadi KDM ini udah cocok. KDM ini udah cocok jadi pemimpin, karena dua-duanya itu sudah berada di dalam tubuhnya ya, secara teori dan praktek ya. Itulah jawabannya. Oke, dan mari lagi kita simak penjelasan yang tentang pohon tadi. Ini dokumentasi pada saat pemilihan Bupati Purwakarta. Ya, ini tentang pohon yang dikelilingi atau dikasih kain. Ini penjelasan tentang KDM-nya. Saya melihat di kota Purwakarta banyak sekali pohon-pohon itu yang ditutup dengan kain. Ya, ini kan kenapa seperti itu? Pertanyaannya cukup sederhana. Kenapa di Purwakarta pohon dikasih kain? Pohon dikasih kain, maka tidak akan ada yang paku, tidak akan yang bikin iklan yang ada di situ. Lebih mulia pohon dikasih kain dibanding pohon dipakuin, dipasangin iklan sedot tinja. Ilmu lingkungan mengajarkan proses pelindungan, proses memuliakan. Pohon memberikan energi bagi lingkungan, memberikan air sebagai penyerapan dalam tanahnya, kemudian menghasilkan oksigen di atasnya. Maka menyarungi pohon adalah bagian dari kebudayaan memuliakan pohon yang derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang yang kerjanya nebang pohon di mana-mana. Konsepsi itu merupakan bagian dari strategis. Itu adalah ajaran dari sistem kebudayaan kita. Di kebudayaan kita, kalau peteknya pengen berbuah, maka diikatlah dengan tali yang dibuat dari bambu. Pohon dikasih kain lebih utama dibandingkan pohon ditebang hanya untuk kepentingan ekonomi. Ya.